Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa anzalallahu fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa faddalallahu liman shoma wa qama ramadhana bil ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sabara dhafara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taqwa yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2025 Masehi. Alhamdulillah tidak terasa sudah 9 hari. Kalau bagi kita yang ingin lama-lama dengan Ramadan, kayaknya begitu cepat waktu ini berjalan. Kalau bagi yang kurang senang dengan Ramadan, lama amat sih puasa ini. Pengen cepat-cepat lebaran. Apalagi yang nungguin THR, nggak turun-turun. Ya. Maka kita yang rindu, yang tidak ingin berpisah dengan Ramadan, cepat amat rasanya sudah 9 hari. Mudah-mudahan dari hari yang pertama sampai dengan hari ini, seluruh ibadah yang kita lakukan, baik yang sunnah maupun yang fardu, yang siang maupun yang malam, semuanya menjadi amal yang terbaik yang kita dapat persembahkan kepada Allah, yang juga dapat menyelamatkan di sisa-sisa umur yang masih ada, dan juga mudah-mudahan menjadi benteng di alam barzah atau di alam kubur nanti, sekaligus menjadi penolong kita nanti di akhirat. Dan semoga puasa tahun ini adalah puasa kita yang terbaik, dan keluar kita dari puasa ini kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa pagi hari ini di bulan yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di bulan Ramadan dalam majlis ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadatu sanatin. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah catatkan baginya pahala setiap satu langkah kakinya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Nanti bapak-bapak pulang yang jalan kaki dihitung langkahnya berapa, Pak.
dikali 2 bolak-balik, dikali setahun, berapa ibadahnya itu. Jangan dibikin langkah hanya pelan-pelan biar dapat banyak langkah. Ini langkah biasa saja. Tuh. Bahkan subhanallah di Masjid Jamiat Taqwa ini juga selalu dawam dengan sholat berjamaah. Nabi juga bersabda, man dawama ala jamaatin fi Ramadhana, siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, banallahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan istana yang megah nanti di surga. Istana Bogor belum ada apa-apanya Pak Jali, jangan khawatir. Istana Merdeka apalagi. Nanti bangunan kita nanti di surga itu semua berlian, batu merah, jamrud semua. Alat perabotannya nanti itu emas semuanya, jangan khawatir. Maka rindukan semua kenikmatan yang di surga. Jangan terlena dan tergiur dengan kenikmatan di dunia, karena belum ada apa-apanya nanti. Ya, kendaraan kita bukan Lamborghini lagi nanti. Berlipat-lipat kali lipat daripada Lamborghini, jangan khawatir. Ya, maka dawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan janji dari Rasulullah. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, man shalla salat subhi jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, wa jalasa ma'al imam, kemudian duduk zikir bersama imam sampai waktu syuruk nanti, insya Allah kalau pengajian itu lebih utama dari zikir yang lain. Kemudian kita salat sunnah Isra 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Setelah itu pulang, maka kata Nabi, kataballahu lahu ajran, Allah berikan pahala kepadanya sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kenapa Rasul ulangi 3 kali? Biar percaya kitanya. Sampai 3 kali Rasul mengulangi sempurna. Artinya yang haji dan umroh belum tentu sempurna pahalanya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang haji umroh itu selfie melulu kebanyakan. Kalau yang pengajian ini nggak ada orang selfie. Ya, insya Allah itulah keutamaannya. Maka mudah-mudahan walaupun tidak ada pengajian, dzikir mau sendiri mau jamaah silahkan, baca Quran. Lumayan sampai suruk dapat 2 juz umpamanya, kan lumayan tuh. Baru sholat isya jangan pulang sebelum sholat isya, karena pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Nggak usah bayar 150 juta, apalagi foroda 300 juta, apalagi haji plus. Sampai khawatir sekarang mah plusnya plus penderitaan kebanyakan itu. Naudzubillah. Sholawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh Masjid Jamiat Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Tambiul Ghafilin. Pada kesempatan pagi ini sudah sampai pada bab tentang as-sabru minal bala, yaitu sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Kalau berbicara kesulitan hidup, saya yakin nggak ada orang yang tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Yang dimaksud kesulitan hidup ini bukan susah bernafas, bukan. Ya, kesulitan hidup ini cenderung dimaknai dengan hidup yang banyak dipenuhi dengan cobaan. Cobaan itu datang mungkin dari anak, dari harta, atau dari masalah-masalah yang muncul terus bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Padahal hakikatnya orang hidup itu semuanya itu cobaan, ujian. Tidak ada orang yang hidup ini yang tidak mengalami, cuma karena hidup hakikatnya adalah cobaan dan ujian. Artinya berani hidup, berani siap mendapatkan cobaan dan ujian. Kalau tidak mau mendapatkan ujian dan cobaan, jangan hidup, Pak. Ya, mati aja. Nggak taunya itu lebih berat lagi nanti cobaannya di alam kuburnya. Tuh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ujian dan cobaan.
Baik, buruk, itu semua juga ujian. Kesenangan, kesedihan, semua ujian. Tangis dan tawa, semua ujian. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh akan kami uji kalian semua dengan kebaikan dan ketidakbaikan. Baik ujian, tidak baik ujian. Wa ilaina turja'un. Keduanya itu kembalinya kepada Allah. Baik kembali kepada Allah, tidak baik kembali kepada Allah. Cuman seringkali kita punya anggapan yang namanya ujian itu kecenderungan kita, mindset kita itu yang namanya ujian cobaan itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang sulit. Padahal kesenangan juga merupakan ujian. Cuman seringnya kita menganggap itu bukan ujian. Selalu melulu kita anggapnya kalau senang mah nikmat. Baru dapat gusuran, kontrakan kena gusuran, dapat MM-an, mana ada orang itu anggapnya ujian. Pasti kan nikmat. Padahal dibalik itu semua ujian. Bahkan seringkali banyak orang itu yang tidak lulus dengan ujian itu ketika diuji dengan kesenangan. Tetapi banyak orang yang diuji dengan kesulitan hidup, kesusahan, kesengsaraan, itu lebih banyak yang lulus. Karena sejarah mencatat bagaimana di zaman Nabi Musa, pamannya Nabi Musa yang bernama Qarun. Qarun itu dulu hidupnya susah, luar biasa, tapi taat beribadah. Tapi manakala diberikan kekayaan oleh Allah yang melimpah, sombongnya luar biasa. Di surat Al-Qasas semua dijelaskan itu. Ya, bagaimana kesombongannya Qarun. Wa kharaja min qaumihi zinatun. Suatu hari keluar di depan kaumnya dengan segala kemegahan dan kemewahannya. Sombong luar biasa. Sehingga tentu dua kelompok manusia itu, yang satu mengatakan alangkah untungnya Qarun itu hidup dengan semua ada. Dayang-dayangnya banyak, mau apapun udah itu mah enak, mau tidur yang ngelus-elusin, buang air yang nyebokin, bahasanya udah paling enak Qarun itu. Tapi sebaliknya kelompok yang satu mengatakan wailaka ya Qarun, wailaka, celaka Qarun, karena harta yang banyak itu dengan kesombongannya dan kebakhilannya itu tidak akan menyelamatkan dia. Betul, apa akhirnya? Fa khasafna bihi wa bidarhil ard, kata Allah, kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun berikut tentaranya dan seluruh kekayaannya. Kekayaannya itu, bapak-bapak, Qarun itu gudang kekayaannya, perhiasan emasnya dan uangnya itu, gemboknya itu diangkat harus dengan 20 orang, bawanya pakai gerobak, saking gedenya gemboknya. Tapi ketika Allah benamkan semuanya, Qarunnya, hartanya, semuanya, udah nggak ada yang bisa menolong Qarun. Maka benar orang yang mengatakan, yang tadinya untung saya nggak seperti Qarun, yang tadinya pengen seperti Qarun, ketika Qarun celaka dia mengatakan untung saya nggak seperti Qarun. Coba kalau saya seperti Qarun, hancur semua. Maka hartanya berantakan kemana-mana. Jadi kalau Pak Haji Ali nanti di belakang rumah lagi nyangkul nemu harta, pasti dinamakan harta Qarun itu. Ya, itu bapak-bapak yang senang mancing, lagi mancing, wih, narik dapatnya emas 1 peti umpamanya, harta Qarun berarti itu. Ya, cuman di kita dulu ada undang-undangnya, harta gitu harus lapor, seperti itu. Ya, itu di zaman Rasulullah, sahabat yang namanya Sa'labah, bagaimana Sa'labah dulu yang hidup serba susah, tapi taat luar biasa, bahkan nggak kayak kita yang banyak harta ini. Sa'labah sebelum adzan sudah di masjid, dia mendapatkan predikat yang nomor 1 itu, yang excellennya itu, ya sebelum adzan di masjid, artinya dia sudah tahiyatul masjid, sudah iktikaf, mendengarkan adzan di masjid, itu sudah luar biasa. Cuman sayangnya saking miskinnya Sa'labah, habis salam tuh langsung pergi, belum doa, belum apa, langsung Allahumma lantas jalan. Itu Sa'labah. Kenapa? Karena istrinya di rumah telanjang, nunggu kainnya gantian sama Sa'labah. Tuh.
Rajin luar biasa, setiap hari taatnya luar biasa seperti itu. Suatu hari ketemu Rasulullah, kata Sa'labah, ya Rasul, ini juga di Al-Quran surat At-Taubah dijelaskan semua, asbabun nuzulnya. Ya, kata Sa'labah, ya Rasulullah, tolong sih doakan saya. Ya, kalau Tuhan Rasul mah pasti doanya mustajabah. Tuh, doakan saya biar jadi orang kaya. Saya janji kalau saya jadi orang kaya akan saya lebih rajin lagi ibadahnya. Apa jawab Rasulullah? Sa'labah, udah kamu bersyukur apa yang ada sekarang ini, itu lebih baik. Kamu sudah rajin ibadahnya daripada nanti kamu punya, kamu lupa diri. Enggak ya Rasul, janji pokoknya mah. Tuh, ya. Rasul mengabaikan. Nanti besoknya ketemu lagi, ngomong lagi. Rasul pun sama, udah syukuri yang ada itu. Sudah lebih baik itu daripada nanti kalau kamu punya, kamu lupa diri. Ketemu 3 kali masih ngomong. Akhirnya Rasul kabulkan. Rasul doakan Sa'labah, Allahumma a'ti Sa'labata malan, ya Allah berikanlah Sa'labah harta. Apa jalannya? Dalam riwayat Sa'labah dikasih 2 ekor kambing betina, dua-duanya. Tuh, kambing yang anak dua terus sampai banyak kambingnya. Ya, udah ada 150 ekor kambingnya. Sa'labah mulai kerepotan. Yang tadinya sebelum adzan sudah di masjid, sekarang orang selesai sholat baru nongol. Sibuk saya nyalakan, banyak apa namanya pelanggan, banyak agen, banyak segala macam. Ya, sibuk bisnis ini. Kalau istilah bisnis mah ada banyak tender sana sini dan sebagainya, ada urusan ini dan sebagainya, bayar karyawan dan sebagainya. Akhirnya sholat masalah tapi telat. Tambah banyak lagi beli tanah, dia 2 hektar. Kambingnya semua dilepaskan di tanah punya sendiri. Akhirnya Jumatan tidak ada, dia ada di tengah-tengah kambing. Ngitungin kambingnya takut hilang 1. Lah kambing 1 juta dihitung, waduh pusing. Ya. Akhirnya ketika Rasul mengutus 2 orang sahabat untuk meminta kewajiban zakat kambingnya, Sa'labah. Datang utusan Rasul, ya Sa'labah, kami diutus oleh Rasul untuk minta zakat karena kamu sudah kewajiban zakat ternak kamu. Apa jawabnya Sa'labah? Enak aja datang minta kambing. Saya sampai sholat sampai nggak sholat ngurusin kambing. Kamu datang malam minta kambing. Udah sana pulang. Astagfirullah. Ketika Rasul mendengar jawaban itu, wailaka ya Sa'labah, wailaka, celaka kamu Sa'labah. Bener. Akhirnya bagi Allah semua itu mengambilnya dalam sekejap saja. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka ini sejarah mencatat seperti itu, artinya kemungkinan besar kita umat ini pun seperti itu. Banyak kita yang diuji dengan kesusahan itu sabar, tapi lebih banyak mungkin orang yang diuji dengan kesenangan, kenikmatan itu nggak sabar. Nggak ada di masjid dan sebagainya. Ya. Itu makanya sudah diperhatikan. Mungkin kita pun juga merasakan dulu bagaimana ketika sedang kita punya kata lalai, tapi ketika sedang tidak punya berdoa, meminta kepada Allah, menangis, apalagi ketika sulit hidup itu menangis. Maka kuncinya dua-duanya ada pada kesabaran. Maka Ramadan yang sudah kita lalui 9 hari ini pun kita harus mulai banyak merenung seberapa yang sudah 9 hari kesabaran kita ini meningkat atau tidak. Bagaimana sabar kita terutama dalam diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Karena Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian semua, kata Allah, bisyai'in, dengan sedikit. Nah ini yang harus kita yakini, bahwa ujian Allah kepada kita hakikatnya sedikit, nggak banyak. Dan kita pun punya keyakinan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji, membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi hakikatnya itu mesti kita sanggup. Tapi kok banyak orang tuh apa? Menyerah, minum baygon, tidur di rel kereta api, mending langsung modar mah. Ini kakinya buntung. Malah tambah susah. Ya. Ini banyak orang yang mengakhiri hidup padahal sesungguhnya kita sanggup itu dengan ujian itu. Ya. Karena itu dasarnya tadi la yukallifullahu nafsan
Bila usaha, Allah tidak membebani kita kecuali dengan kesanggupan kita. Ya, cuman ketika orang itu tidak sanggup, itu yang ditanyakan adalah keimanannya, keyakinannya, berarti apalagi ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Sehingga dia dikuasai oleh nafsunya, nafsu dikuasai oleh setan, setan pasti menyuruhnya yang tidak benar. Udahlah, usaha susah gini, cari yang haram, yang halal juga susah. Wis babi ngepet baiklah, negelis, nunggu dililin. Setan itu yang nyuruh itu. Ya. Jara tuyul, masih banyak seperti itu. Cari hipnotis, cari. Enak tinggal nepuk pundaknya emak-emak aja udah tuh. Cincin dilepasin. Ya, itu. Lagi sekarang ini banyak nih anak-anak muda ini di jalan nih begal-begal ini kan luar biasa. Gara-gara apa? Mabok. Orang udah kecanduan mabok, cari uang susah, nggak kerja nggak apa. Akhirnya apa? Ini mulai marak lagi. Ya, itu main bacok aja lagi, apalagi ini yang khawatirnya luar biasa ini. Makanya perlu berhati-hati. Tuh. Nah ini karena apa? Karena tidak punya kesabaran. Makanya as-sabru, kata Nabi, as-sabru ay al-habsu. Sabar itu adalah menahan diri. Imam Abu Lais As-Samarqindi dalam kitab Tambil Ghafilin, dia mengatakan satu riwayat ya dari Hajjaj, dari Hanasi, dari As-San'ani, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul bersabda, ya ghulamu au ya ghulaimu, wahai anakku. Ya. Kalau ghulaimu itu namanya litasghir, artinya panggilan manja lah. Kalau Allah ya ghulamu ya biasa. Ya anak, wahai anakku. Kalau ya ghulaimu itu wahai anakku sayang. Seperti itu, artinya memang ajaran kalau kita menasihati anak itu dengan lembut, dengan kalimat sayang. Ya. Ini Rasul seperti itu. Ala u'allimuka bi kalimatin, maukah kamu aku ajari, kata Rasulullah, ajaran atau kalimat yang fa'ukallahu bihinna, di mana dengan ajaran itu semoga Allah memberi manfaat kepadamu. Qultu bala. Ya. Ini Rasul dulu memang khitabnya kepada Ibnu Abbas. Karena sayang Rasul kepada Ibnu Abbas luar biasa. Sahabat spesial yang didoakan oleh Rasulullah langsung. Ya Allahumma alimhu fiddin wa alimhu ta'wil. Faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Maka kita pun juga diajarkan sering-sering kepada anak kita itu ya sambil dipegang kepalanya, diempos, dibacakan doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang luas kepada Ibnu Abbas dan ajarkan takwil. Ya, artinya itu doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Pak Haji Ali udah 66 nggak hafal-hafal. Ya, Ibnu Abbas 6 tahun itu hafal Quran semua, hadis luar biasa. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun. Imam Syafi'i itu hidupnya sulitnya luar biasa. Sejak bayi ditinggal bapaknya, tapi ibunya luar biasa mengajarkan. Umur 5 tahun berangkat ke Mekah untuk berguru. Umur 10 tahun berguru ke Anas bin Malik. Kitabnya Imam Malik Al-Muwatta semua hafal oleh Imam Syafi'i. Ada semua hafal oleh Imam Syafi'i, luar biasa. Itu 10 tahun. Ya. Kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, makanya geleng-geleng itu. Ya. Imam Malik, karena awalnya syaratnya jadi murid saya harus hafal. Baru ngomong gitu udah hafal duluan. Ya, itu Imam Syafi'i. Padahal ibunya biasa. Itu pun mau ngajar ngajinya itu udah nanti bayarnya saya cicil lah, diantar itu. Lah orang tua sekarang mang suruh ngaji, suruh baca sana ngaji, ya dibawa nggak apa. Begitu guru ngajinya, nak bilang ke bapak ya, ke papa. Suruh infak buat bayar listrik. Bapaknya ngomongnya apa katanya? Wih, Ustadz gak ikhlas ngajarin ngajinya, minta bayaran listrik katanya. Wah Allah. Itu. Imam Syafi'i ibunya datang yang nanti bayarannya ya. Syekh, bayar nanti saya kredit. Ya, diantar anaknya.
Orang dulu masih bagus begitu, suka begitu juga diantar anaknya. Begitu hatam, langsung motongin ayam dibekakakin buat ustadznya. Sekarang boro-boro. Ya tadi itu suruh bayar listrik 5.000 doang ngomongnya. Ustadznya nggak ikhlas ngajarnya katanya. Waduh, ya. Nah ini itu. Ya. Ibnu Abbas luar biasa. Tuh. Kemudian, qala ihfidillah yahfaduka. Kemudian Rasul menjawab. Ketika Ibnu Abbas menjawab, mau ya Rasulullah. Kata Rasul, jagalah perintah Allah. Ya, jaga perintah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian peliharalah dirimu dari larangan Allah. Niscaya kamu akan mendapatkan Allah berada di depan. Artinya kalimat pelihara dari larangan Allah ini kesucian hati. Makanya kenapa kayak Ibnu Abbas, Imam Syafi'i luar biasa. Karena kesucian hatinya yang luar biasa. Ibunya tidak pernah memasukkan makanan yang subhat apalagi yang haram. Ya. Ternyata orang-orang yang hebat itu semuanya itu betul-betul berhati-hati dari makanan pun yang dimakan itu berhati-hati. Ya. Itu dari kesucian hatinya itu. Karena apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu cahaya. Suci maka tidak akan bisa masuk kecuali jika bersih. Itu kaca tuh kalau kotor ya nggak akan tembus kita melihat. Nggak akan tembus kalau kaca. Tapi kaca tuh kalau bening, itu kayak kaca di mall itu karena dilap-lap terus. Saya pernah masuk tuh nggak tahu ada kaca, jedor aja hidung saya kena kaca. Nah itu karena bersih. Dan itulah ilmu. Kalau hati bersih, insya Allah gampang menerima ilmu itu seperti itu. Makanya pernah tuh ada teman saya hafal Quran 30 juz, masuk bioskop, nonton, keluar, hilang hafalannya. Nggak tahu yang ditonton apa itu. Ya, sampai hafalannya hilang itu. Nah, itu. Jadi maksiat itu akan menghilangkan ilmu, hafalan juga hilang. Tuh. Ya, makanya itu. Makanya ihfidlah, jaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga. Jauhi larangan Allah, maka Allah juga akan selalu membersihkan hati kita. Ya. Kemudian ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenali Allah ketika dalam keadaan senang, maka ketika dalam keadaan susah juga Allah kenal dengan kita. Ya, karena kadang-kadang kita kalau sudah lagi senang melupa Allah, lagi susah baru ingat Allah, lagi banyak hutang, banyak masalah, bangun malam doa nangis. Udah dikasih Allah, udah senang, kadang lupa itu. Makanya kenali Allah. Ya, itu. Senang maupun susah, insya Allah. Tuh. Allah akan menolong kamu di waktu dalam kesulitan. Kalau kita dalam keadaan senang, ingat Allah, maka ketika susah pun Allah ingat kepada kita. Ya, itu jadi Allah. Apabila kamu wahai anakku memohon, maka bermohonlah kepada Allah. Nantinya kalau minta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Bahkan Rasul pun melarang meminta kepada saya. Makanya kenapa kalau orang ziarah ke Madinah, itu ada syekh-syekh di situ yang haji pergi haji. Itu kan mereka menganggap itu kita begini gitu meminta kepada Rasulullah. Ya. Mereka kan begitu. Emang kan kalau di sana kan kencang sekali terkenal ajaran Wahabi itu ya, bukan ya. Kalau itu benar itu. Sesuai, kalau minta memang nggak boleh. Jangan ya Rasulullah, tolong bisnis saya lagi bangkrut. Ya Rasul, tolong lancarkan bisnis saya. Memang itu nggak boleh, musyrik. Ya, di situ cuman kita mengucapkan salam saja atau berdoa kepada Allah wasilah. Ya Allah, bijahi Rasulika. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu. Ini. Baru minta, ya Allah kabulkan doaku, lancarkan rezeki jodoh, sudah rezeki dan sebagainya. Itu. Kalau minta langsung Rasul memang nggak boleh. Ya. Itu. Lah ini di kuburan minta-minta, apalagi sama Rasul aja nggak boleh. Rasul sendiri yang melarang. Kalau bila kamu minta, mintalah kepada Allah, jangan kepada saya. Rasul mana? Ya. Makanya dulu ketika banyak sahabat yang memuji Rasulullah, dapat Rasul memuji, Rasul cuma mengingatkan, janganlah kalian memujiku, hati-hati, awas berlebihan. Saya takut seperti umatnya Nabi Isa, saking senangnya muji Isa, akhirnya dia menyembah, menganggap Isa sebagai Tuhan. Nah ini yang Rasul khawatirkan juga.
Maka kita pun jangan sampai ketika enak memuji Rasul menganggap sebagai Tuhan Rasul. Nah, insya Allah kita nggak seperti itu. Ya, kita hanya memuji dan sholawat karena memang beliau adalah orang yang pantas dipuji. Karena Allah saja memuji beliau, memuji Rasulullah, maka apalagi kita. Tuh. Ya, oleh karena itu di sini Abu Lais As-Samarqindi juga mengatakan, ya, menceritakan kepada kita dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali pernah berkata, ingatlah, ya, udkur, janganlah ada salah seorang di antara kamu takut kecuali takut itu kepada dosa. Ini Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali yang masyhur itu doanya Sayyidina Ali yang sering kita baca, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adimi. Ya Allah, Tuhanku, ya, lastu lil firdausi ahla, aku ini kayaknya enggak pantas kalau masuk surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya rasa juga saya ini enggak sanggup kalau masuk neraka jahanam. Fahab li taubatan waghfir dunubi, maka ya Allah karuniakan kepadaku taubat nasuha tentunya. Fa innaka ghafirud dzambil adli, sebab engkaulah yang maha mengampuni dosa besar maupun dosa kecil. Makanya kan Sayyidina Ali, janganlah takut, ya, kecuali takut dengan dosa. Terutama itu yang diingatkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian juga janganlah sekali-kali mengharap kecuali kepada Allah. Ya. Itu jangan mengharap kecuali kepada Allah. Berharap kepada manusia boleh-boleh saja. Tetapi seringkali ketika kita berharap kepada manusia itu ia lemah. Gak punya segala-galanya. Ya. Manusia mungkin dia ingkar janji. Jangan memastikan 100% kepada manusia. Tapi kalau sama Allah, insya Allah, Allah maha segala-galanya. Kalau kita bersandar kepada manusia bisa mati dulu, sakit dan sebagainya. Tapi kalau Allah maha segala-galanya, Hayyu ya Qayyum, itulah Allah. Itu pesan Sayyidina Ali. Kemudian janganlah merasa malu belajar jika tidak mengerti. Tuh. Jangan malu, Sayyidina Ali. Kalau tidak mengerti belajar, tidak terkait dengan umur. Ya, walaupun dikatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa itu pasti mengukir di atas air, tapi terus kewajiban itu terus. Artinya jangan malu. Ya. Yang belajar tahsin jangan malu. Ya, baca Fatihah terus biar benar, belajar terutama Fatihah karena itu rukun dalam sholat. Terus jangan malu, ucapkan saja. Allah lebih tahu. Ya, jangan malu untuk belajar. Sayyidina Ali pesannya luar biasa. Ya. Jangan merasa malu untuk mengatakan aku tidak tahu, bahkan kata Sayyidina Ali. Ya, jika ia ditanya namun tidak mengerti. I'lamu, ketahuilah bahwa sabar dalam segala hal itu adalah bagaikan kepala di badan. Sayyidina Ali mentafsirkan sabar dan sabar itu seperti kepala di badan. Di mana apabila kepala itu berpisah dari badan, maka rusak badan itu. Benerlah kira-kira kalau kepala apa badan gak ada kepalanya, jalan, waduh Pak Jali lari terberit-berit pasti ketakutan itu. Itulah sama. Sabar itu seperti kepala dengan badan kita, nggak bisa terpisahkan. Ya. Sayyidina Ali yang ilmunya luasnya luar biasa sangat seperti itu. Tuh. Kemudian, dan apabila sabar itu berpisah dengan segala urusan, maka urusan itu pun akan rusak. Maka sabar, apalagi sholat yang dikatakan kata Allah wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Sabar dulu, bukan sholat dulu. Karena kuncinya juga adalah sabar tadi. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga berkata, maukah kamu aku tunjukkan orang yang benar-benar meneladani ajaran agama? Semua sahabat yang lain pada waktu itu menjawab, tentu wahai Amirul Mukminin, tentu kami mai wahai Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali berkata, orang yang benar-benar meneladani ajaran agama itu adalah
orang yang tidak memutuskan harapan orang dari rahmat Allah. Tidak memutuskan harapan orang dari rahmat Allah, artinya yang terus tawasobis sabri, mengajarkan, mengingatkan kesabaran. Jangan putus rasa dari rahmat Allah. Karena ketika orang sudah putus dari rahmat Allah, yang tidak sabar, nah itu seringkali mengambil jalan pintas. Bunuh dirilah dan sebagainya, jalan sesatlah dan sebagainya, berbuat dosa dan sebagainya. Ini kalau sudah putus dari rahmat, makanya la tai'asu min rahmatillah, janganlah putus dari rahmat. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu luasnya melebihi segala sesuatu di dunia ini. Ya, rahmat Allah itu melebihi rahmatnya seperti itu. Kemudian kata Sayyidina Ali, orang yang tidak menjamin keselamatan seorang dari selain Allah, orang yang tidak mengajak orang untuk berbuat maksiat kepada Allah, orang yang tidak berani memastikan bahwa orang-orang yang baik itu tentu berada di surga, dan orang-orang yang melakukan maksiat itu tentu berada di neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan mereka orang-orang yang baik di antara umat ini. Ya, artinya hal-hal yang tadi itu, apalagi orang yang tidak mengajak, beri nasihat dan sebagainya. Ini perlunya kita untuk saling mengajak kepada kebaikan. Rasul selalu mengajarkan seperti itu kepada kita. Kita pun demikian, ya. Karena manusia ini semua tidak yang sempurna. Ustadz sekalipun siapapun terkadang ketika ditimpa musibah itu sering tidak sabar. Maka dinasehati semua. Sama. Ya, itulah dikatakan orang yang baik itu orang yang seperti itu, orang tidak akan rugi seperti itu. Ya, alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam berwasiat dalam kesabaran. Kita sering ketika kita takziah kepada orang kena musibah, pasti yang kita ucapkan yang sabar. Semua orang pasti kena musibah. Ada hikmah di balik ujian ini. Tapi mungkin ketika kita yang kena, kita nggak sabar, maka orang itu balik menasihati kita. Ya, kalau bisa kita katakan, nasihati orang mah tukang, pinter, begitu sendirinya mah nggak sabar. Nah itulah kelemahan manusia. Makanya tadi jangan putus-putus, kata Sayyidina Ali tadi, terus memberikan nasihat, ya seperti itu. Karena memang kita, makanya dikatakan kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafir. Sungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itulah hanyalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak bersabar itulah orang kafir. Ya. Jadi sepintas dari kajian singkat sementara ini adalah yang dapat kita petik adalah mari kita yakinkan bahwa diri kita, bahwa kita hidup ini pasti tidak akan terlepas semua dari cobaan, dari ujian. Maka yang diperlukan itu baik kesenangan, kesusahan, adalah kesabaran. Ya, cuman sekali lagi bahasa kita kalau kita dikasih kenikmatan sabar itu bagaimana modelnya? Ya tetap dengan kenikmatan kita, harta yang kita punya kita sabar. Apa maksudnya? Kita tetap jangan sombong, tetap berbagi, tetap istiqomah dalam beribadah. Itu maksudnya. Kalau dalam kesusahan mah sudah pasti tetap sabar. Jangan sampai berbelok dari jalur Allah, sabar. Karena kalaupun kita meninggal karena kesusahan kita, Allah yang lebih tahu. Ya, itu karena hakikatnya sekali lagi semua dari Allah. Maka melalui Ramadan ini semua kita akan dididik dengan itu. Bagaimana kita sabar, lapar kita 12 jam. Sambil kita melihat bagaimana orang di sekitar kita. Yang mereka lapar bukan karena sedang puasa. Setiap harinya mereka lapar. Karena keadaan mereka yang memang kesusahan. Setiap hari mereka lapar. Bukan karena seperti kita sedang kita puasa. Maka itulah pendidikan mulai Ramadan, ya sabar ini insya Allah. Makanya tidak marah. Kita pun merasa, ya Allah benar dengan kita lapar karena puasa ini kita kadang nggak marah. Itu tidak berbuat maksiat, berusaha menghindarkan diri dari, lalu meningkat kebaikan kita. Sholat jadi rajin, berjamaah juga rajin. Maka tugas kita bagaimana agar kita istiqomah menjaga sabar ini terus sampai 11 bulan ke depan. Karena kalau sedang di Ramadannya benar kita gampang, tapi beratnya ujian itu ketika di Syawal nanti. Bagaimana apalagi diuji setelah Syawal disuruh puasa 6 hari Syawal, di mana opor rendang masih banyak,
kok disuruh puasa? Parcel juga belum dibuka, kata Palik. Wih, suruh puasa. Lah, tar aja lah. Ini kan belum sabar namanya. Lanjutkan. Senin kita lebaran, Selasa lanjut kita 6 hari Syawal. Nah, itu ujian kesabaran kita, ujian ketakwaan kita puasa itu di situ. Janganlah kan, oh Ustadz kan boleh nanti puasanya mah, nanti juga boleh. Iya, bakal nanti sampai habis akhirnya sibuk melulu. Ya, bakal nanti. Makanya yang itu langsung saja selesai Ramadan Syawal kita langsung saja. Ya. Jadi itu untuk sementara kajiannya karena sudah waktunya jam 6.06 sambil nunggu waktu suruh tinggal 5 menit lagi. Jika ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak-bapak, ya silakan Pak. Ada satu mood gitu ya. Itu ada kata kawan-kawannya. Kalau mood ini memang menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini kan begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i satu mud itu mengatakan cenderung adalah 2,5 kilo. Jadi kalau orang tua yang wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup puasa atau punya penyakit kronis, maka dia tidak usah mikirin qada lagi. Dia cukup keluarin fidyah itu. Nah, itulah yang kalau ada mud zakat fitrah seperti itu kan, nah itu ada ya 3 kilo kurang sedikit, maka orang 3 kilo digunakan. Kalau mud untuk fidyah mah beda dengan zakat fitrah. Seperti itu. Ya, tapi ada yang menyamakan lah, karena bahasanya apa? Kalau lebih itu lebih baik. Karena ini kan berjalan kan namanya juga penutup. Kalau menutup jangan ngepres, dilebihin lebih baik kan seperti itu. Bahkan kalau umpamanya ngasihnya beras atau dikasihlah Indomie 2, telur 2, biar yang dikasih pakai miskinnya, wah udah enak lah, tinggal ngerebus endoknya diceplok atau dicemplungin di air panas sama mie, biar langsung kalau kasih beras dong, waduh ini gimana uangnya buat lauknya dari mana kan, kadang begitu. Makanya untuk fidyah itu tidak boleh pakai uang, Pak. Ya, untuk fidyah kalau zakat fitrah kan boleh masih pakai uang. Bahkan kalau Imam Hanafi lebih baik uang, tapi kalau Imam Syafi'i jelas ya, zakat fitrah itu harus makanan pokok satu negara, beras. Tuh, jadi silahkan uang nih kalau zakat fitrah. Tapi kalau fidyah untuk orang tua yang nggak kuat puasa, itu harus pakai makanan, beras. Nggak boleh pakai uang, kata Imam Syafi'i seperti itu. Kalaupun ada yang uang, harus dikonversikan ke beras aja ngasihnya. Ya, satu keuntungannya kalau itu dikasih uangnya doang, lah itu anak-anak fakir sekarang mah, waduh langsung beli kuota itu, jangan-jangan itu kan ya, atau beli petasan sekarang, malah lagi musimnya kalau Ramadan itu, kan sayang, kurang sasarannya. Ya bukan nggak boleh, tapi kalau untuk fidyah itu, jadi kalau menurut saya fidyah itu apa? 2,5 kilo beras, ya itu. Kalau memang nggak mampu ya itu di berasnya aja. Sehari itu, kalau 30 hari ya kali 30. Itu fidyah. Iya per hari dong. Iya. Terserah mau dibayar dulu nggak apa-apa. Nanti ya kalau pengen cepet beres, lah sekalian ngomong juga udah niat sudah nggak puasa. Kecuali kita yang sakit masih, mungkin besok masih kuat puasa. Itu kan memang sudah udur. Ya udahlah. Sekalian aja sekarang boleh ya. Kalau nanti kan mungkin nanti ada zakat fitrah lagi, nanti perluan lebaran lagi umpamanya, ya udah sekarang aja. Kalau memang sudah ini nggak apa-apa, hitung sebulan ya. Kalau mau nanti juga silahkan. Nah, itu lebih baik mah sekarang aja udah nggak apa-apa, biar amalnya terus ngalir gitu tiap hari. Jadi kalau sekarang salah puasa 30 hari, 30 hari sehari 2,5 kilo kali 30 berapa itu? Ya, itu seperti itu per hari. Ya, silakan Pak, satu lagi Pak. Untuk ibu menyusui atau ibu hamil, kalau dia tidak puasanya karena khawatir sama anaknya, maka dia kena 2, qada juga fidyah. Tapi kalau enggak puasanya karena sendiri, dia bukan karena anaknya, itu cuman qada saja. Enggak wajib fidyah. Nah, itu harus ini dipertegas itu. Cuman kebanyakan orang ibu-ibu itu pasti ketika enggak puasa karena anaknya, yakin itu. Ya, jarang yang karena dirinya. Itu.
Kalau karena dirinya dan anaknya sama fidyah. Ya fidyah sama seperti itu mengeluarnya. Setiap hari nggak puasanya. Tapi kodonya tetap, cuman kadang-kadang ada ibu itu cuma fidyah, dikirain kodonya mah enggak. Padahal kode itu tetap. Makanya diingat-ingat seperti itu. Kalau nggak puasanya itu karena sendiri, maka cukup kodo, nggak usah bayar fidyah. Ya, itu jadi fidyahnya sama. Tuh. Cukup ya, waktu suruh sudah tiba untuk sempurnanya tali ini sangat konsen untuk. Baiklah, jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang sabar dalam kesulitan hidup. Insyaallah ini masih panjang kajiannya. Insyaallah kalaupun tidak di Ramadan ini, di Syawal nanti kita lanjutkan kajian seperti biasa. Semoga bapak-bapaknya istiqomah terus ya dalam taklim, dalam kajian. Dan dikatakan ya jangan, kalaupun di sini nggak sempat ditanyakan, silahkan tanya ke saya. Kalau saya juga sering ketemu di sini ya, lewat telepon, lewat WA dan sebagainya, silahkan. Sama-sama saling kita berbagi dan saling menasehati, mengingatkan. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini sekali lagi adalah Ramadan yang menjadikan kita betul-betul jadi orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang yang mampu mengendalikan nafsu, dan mudah-mudahan keluar kita dari Ramadan ini kita kembali ke fitrah kita, asal kita yaitu suci, tidak punya dosa seperti bayi yang baru dilahirkan, dan semoga kita mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafatul majid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum majma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.